Assalamualaikum, hai teman-teman. Video ini merupakan video edukasi penanggulangan COVID-19 di bidang pendidikan. Virus corona atau COVID-19 berasal dari negeri Cina, tepatnya di kota Wuhan, muncul pada akhir tahun 2019, lalu masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2 orang positif mengidap virus corona. Dengan masuknya virus corona ke Indonesia mengambil strategi preventif, salah satunya sekolah daring dan PPKM. Dalam sekolah daring, ada hambatan, dan tentunya setiap ada hambatan, pasti ada solusi. Hambatannya mulai dari lokasi rumah yang tidak terjangkau internet, media pembelajaran juga monoton, pembelajaran dominan pun belum interaktif, karakter ataupun perilaku murid sulit dipantau, pembelajarannya cenderung tugas online, tugas diberikan kepada murid menumpuk, penyerapan materi pelajaran sangat minimalis, dan penilaian yang dilakukan guru kurang berintegritas. Adapun solusinya yang pertama, pindah sementara ke lokasi yang terjangkau internet. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran daring yang variatif, menggunakan media daring yang variatif, menggunakan media daring yang bisa live, mengirimkan materi pembelajaran sehari sebelum jadwal, dan mengumpulkan tugas tidak terlambat. Bagi guru, ada beberapa media pembelajaran daring, baik live maupun non-live. Untuk media pembelajaran live, ada Google Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, dan Zoom. Untuk media pembelajaran non-live, ada VideoScribe, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Spotify, dan Quizzes. Untuk Learning Management System atau LMS, ada Schoology, Google Classroom, Savima Edlink, Edmodo, dan Moodle. Bagi siswa, ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar ketika sekolah daring. Yang pertama adalah membuat agenda kegiatan. Kedua, menentukan gaya belajar, baik itu auditori, visual, maupun kinestetik. Ketiga, istirahatlah yang cukup sehingga akan fresh ketika belajar. Keempat, belajarlah di saat yang tepat, misalnya di saat ceria dan gembira. Kelima, buatlah kelompok belajar, maksimal 3 orang ya, dan tetap harus menaati protokol kesehatan, karena sekarang ada di masa pandemi COVID-19. Bagi orang tua, ada beberapa panduan dalam mendampingi anak ketika belajar daring di rumah. Dilansir dari e-book yang berjudul Panduan Orang Tua Mendampingi Anak Belajar dari Rumah, karya Tarnoto Foundation, bahwa mendampingi anak belajar dari rumah harus dengan mikir. Mikir itu singkatan ya. M itu adalah membuat jadwal dan aturan bersama. Ingatkan anak tentang aturan dan jadwal yang akan dibuat bersama. Itu merupakan tanggung jawab setiap anak dan tanggung jawab bersama untuk mengikutinya. I yang pertama adalah ide kegiatan. Bantu anak dengan ide kegiatan bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari berjalan. K adalah komunikasi positif. Bangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. Misalnya, "Hai nak, apakah ada yang bisa ibu atau bapak bantu?" I yang kedua adalah ingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas. Ingatkan atau introspeksi diri kita sebagai orang tua tidak serba tahu. Yang terakhir adalah huruf R. R adalah relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal, dengan mengobrol atau sambil makan malam, atau cara yang lainnya. Nah teman-teman, itu tadi video edukasi penanggulangan COVID-19 di bidang pendidikan. Saya Alimanul Hakim, pamit undur diri. Assalamualaikum.